wabarakatuh. Mau tanya tentang haid. Orang yang haid tidak boleh 4 perkara. Sholat, tawaf, puasa, dan berhubungan suami istri. Bolehkah kita waktu haid berwudu, lalu kita berzikir dan berdoa, selayaknya seperti yang kita lakukan zikir setelah sholat, Ustadz? Nah, wudhu itu kan tuntunan apa namanya bersuci dari hadas kecil kan gitu. Nah, kamu kan sedang dalam keadaan hadas besar, ya nggak usah berwudhu. Kalau mau baca Quran nggak ada masalah, nggak usah berwudhu. Ya, jadi bahkan berwudhu itu kan sebenarnya tuntunan juga untuk sholat. Tetapi kalau berhadas kecil ya bersuci dulu dengan cara wudhu kan gitu. Ada etika lain berwudu sebelum tidur dan sebagainya juga ada, tetapi itu kan sampingan ya. Nah, jangan sampai kemudian kita membuat syariat baru meskipun itu syariat untuk diri sendiri, gitu loh. Ya mau baca Quran harus berwudu, apa ada tuntunannya mau berquran baca Quran harus berwudu? Kalau hanya sekedar wudu saja boleh, monggo silakan. Tetapi jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu itu menjadi syariat kan itu, seolah-olah itu adalah syariat yang benar seperti itu. Ya, pertama mungkin untuk dirinya sendiri, kemudian akhirnya sampaikan kepada orang lain sebaiknya begini, sebaiknya begini. Yang baik itu yang ikuti Rasul. Ya, yang ikuti Rasul itu, Rasul tidak pernah menuntunkan kalau orang haid ya mau baca Quran itu kemudian harus wudhu dulu, enggak. Kalau baca Quran ya sudah baca Quran itu saja. Apalagi kalau bacanya hanya sekedar di rumah kan itu. Kalau berada di masjid ya apa namanya softteknya atau apanya itu dicek dulu, jangan sampai apa namanya mengotori masjid kan itu. Ya, tidak berarti kemudian tidak dapat pahala ketika membaca Al-Quran, ketika haid, tidak. Kamu tetap mendapatkan pahala. Bahkan hanya sekedar mendengarkan saja juga sudah dapat pahala kan itu. Tetapi pahami, mendengarkannya juga karena Allah, bukan karena yang lain-lain, sehingga Allah memberikan balasan. Membacanya juga karena Allah, juga jangan disebabkan karena yang lain-lain kan itu. Nah, yang karena Allah itu tidak perlu berwudu ketika membaca Al-Quran itu kalau sedang haid tadi kan itu. Ya, maka jangan sampai ada menilai kita melakukan sesuatu itu merasa nek ngene luwih apik, nek ngene luwih apik. Sing luwih apik kuwi sing manut Rasul. Ya, kalau kita ngene luwih apik, ngene luwih apik, nanti kita bikin syariat untuk diri sendiri. Kalau kamu seorang alim, bagian dari ulama gitu ya, nanti kamu ajarkan kepada yang lain. Nah, jadi kacau yang seperti itu. Jadi seperti keadaan sekarang ini, bid'ah merajalela di mana-mana, tapi tidak merasa bahwa itu adalah bid'ah. Kan itu, naudzubillah. Ya, itu semuanya tentu mulai dari diri mereka sendiri, dari orang alim itu sendiri, kemudian akhirnya mengajarkan kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, akhirnya menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu kemudian menjadi susah untuk dihilangkan. Dilacak tidak ada dasarnya dari Rasul, ya paling dari orang-orang tertentu tadi, para pemimpin-pemimpin kan gitu ya. Nah, kalau kita sudah seperti itu namanya kita kemudian menjadi taklid. Sekali lagi taklid itu adalah syirik lagi kan itu. Nah, kalau kita kebablasan membuat syariat untuk diri kita sendiri, kebablasan membuat syariat untuk diri sendiri, merasa ini lu HP, merasa lu ini HP, kamu ya jadi syirik lagi, ananiyah lagi kan itu. Merasa apa yang dia pikirkan, apa yang dia gariskan untuk dirinya itu lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kan itu. Tidak boleh seperti itu. Ingat sekali lagi, Al-Ustaz Ahmad Sufino itu sudah mengajarkan kita untuk menjauhi taklid luar biasa, taklid luar biasa. Bahkan beliau sendiri itu ketika menetapkan aturan untuk MTA dan sebagainya tadi bukan yang berasal dari Allah dan Rasulnya, misal saja seperti rokok atau yang lainnya, apa namanya, mungkin nikah siri dan sebagainya. Itu tidak beliau tidak disertai dengan perasaan bahwa aturanku itu sama dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka harus disertai dengan sanksi yang sama seperti Quran dan Sunnah. Tidak, sama sekali tidak. Ya, beliau tetap menempatkan Al-Quran dan Sunnah itu pada posisi yang tinggi dengan sanksi-sanksi yang tinggi. Sementara aturan beliau itu beliau tempatkan posisi yang lebih rendah daripada Allah dan Rasulnya tadi, dengan sanksi-sanksi yang lebih moderat, lebih rendah di bawahnya gitu. Nah, itu dalam rangka menjadikan
diri beliau dan para pelanjutnya itu tidak berbuat syirik, menyamakan aturannya dia sama seperti aturan Rasul, menyamakan aturan dia sama seperti aturan Quran. Syirik bagi kalau sudah seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat dari perkataan dari Ustaz Anas bin Ulama Alhamdulillah. Gitu Mas, mudah-mudahan jadi paham.